Peran tanah bagi Peran tanah bagi kehidupan sehari-hari. Ya, peran tanah bagi kehidupan. Yuk, apa saja? Ada yang masih ingat? Peran tanah bagi kehidupan apa? Untuk bermain bola, Bermain bola. Apa lagi? Membuat rumah, Membuat rumah. Terus? Bermain. jalan, Jalan. Apa lagi? banyak. Dan lain-lain. Nanam. Menanam. pohon, Menanam pohon, menanam sayur, ya. Itu semua fungsi tanah. Terus penyedia apa yang paling pertama? Penyedia air. Alhamdulillah kalian masih ingat. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di sini ya. Coba ini gambar apa? Longsor. Longsor di mana? Di sekitaran apa? Sungai. Nah, namanya longsor. Apa kalian pernah menjumpai? Pernah. Di mana? Di Di Pangandaran. sekitaran rumah kita ya? Ya. Penyebabnya apa? tidak adanya tanaman, Satu orang. tidak adanya tanaman, Ya, yang lain? Hujan. Hujan. Banjir. Gempa. Gempa. Betul. Apa lagi? Ya? Ya. Jadi salah satu penyebabnya tadi kenapa? Karena tidak ada tanaman. Nah, sekarang yang tadi itu berhubungan sama tujuan yang akan kita capai hari ini. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama dapat merumuskan masalah tentang peran tumbuhan dalam mencegah erosi. Terus yang kedua, menganalisis peran tumbuhan dalam mencegah erosi untuk keberlangsungan kehidupan. manusia, Ya, yang ketiga, memprediksi faktor-faktor yang menyebabkan erosi dan dampaknya. Yang keempat, mengidentifikasi upaya pencegahan erosi. Kemudian yang kelima, menyajikan dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan tentang peran tumbuhan dalam mencegah erosi dengan benar. Kemudian yang kelima, mengkomunikasikan poster tentang erosi. Ya, nanti ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Manfaat mempelajari materi hari ini yang pertama dapat mengetahui faktor-faktor penyebab erosi, kemudian dampak erosi, dan upaya pencegahannya. Kemudian harapannya melakukan upaya pencegahan dalam kehidupan sehari-hari. Teknik penilaian ada 3 ya yang akan dinilai. Yang pertama penilaian sikap. Jadi sikap itu dari awal sampai akhir akan ibu nilai. Yang kedua penilaian pengetahuan. Kalau pengetahuan itu dari pre-test dan post-test. Kemudian keterampilan nanti saat kalian melakukan percobaan akan ibu nilai ya keterampilannya. Selanjutnya garis besar pembelajaran yaitu dari awal itu kita pre-test dulu, kemudian nanti kalian percobaan, setelah itu menyimpulkan. Ya, nanti kalian menyimpulkan, kita bersama-sama menyimpulkan, terus post-test seperti itu. Selanjutnya kita pre-test dulu. Untuk linknya sudah ibu share melalui WhatsApp group. Silakan dibuka. Kemudian dikeluarkan dulu HP-nya. Silakan. Silakan dibuka dulu link WhatsApp-nya. Ini soal sudah ada di sana. Silakan dikerjakan. Silakan. Sudah semuanya mengerjakan? Sudah. Kalau sudah silakan simpan dulu HP-nya.
Tebing longsor di Desa Mamongan, Kecamatan Kalibujang, Pangandaran, Jawa Barat itu rumah warga hingga rusak berat. Materi longsor menimpa rumah hingga rusak parah dan tertimbun tanah longsoran. Beruntung saat peristiwa terjadi, pemilik rumah sudah terlebih dahulu mengungsi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Selain menghancurkan rumah, materi longsor juga menutup badan jalan ke desa sehingga aktivitas warga terganggu. Sementara di desa Karangkawang, Kecamatan Kalibujang, Pangandaran, Jawa Barat, tebing setinggi 15 meter juga longsor dan membuat masjid jami rusak berat akibat tertimpa material tanah. Seluruh ruangan pun penuh dengan lumpuhan tanah sebab tidak bisa bergerak. Warga setempat kini bergerak untuk segera maju dari material. Kalau kalian menyaksikan video barusan, videonya tentang apa? Longsor. Di mana? Pangandaran Kalibujang. Dapatkah kalian merumuskan pertanyaannya? Satu orang dulu. Apa penyebab longsor? Apa? Penyebab longsor. Oh, erosi. Alat penyebab erosi. Longsor ini terusnya seperti ini. Siapa lagi? Yang kedua apa lagi? Tumbuhan berperan dalam mencegah erosi. Tumbuhan berperan dalam mencegah erosi. Ya, jadi yang kedua apa? Apakah tumbuhan berperan dalam mencegah erosi? Apakah tumbuhan berperan dalam mencegah Erosi. Untuk menjawab pertanyaan yang kalian sampaikan, mari kita ke hal selanjutnya. Yaitu kita melakukan eksperimen ya atau percobaan. Nah, sekarang kalian berkelompok sesuai dengan yang kita bagi minggu lalu. Silakan berkelompok dulu. Semuanya sudah berkelompok? Ada berapa kelompok? 4. Berarti ini kelompok 1, 2, 3, dan ini kelompok 4. Nah, minggu kemarin sudah ibu tugaskan untuk membawa alat masing-masing. Semuanya sudah bawa? Semuanya tidak ada yang ketinggalan? Nah, kedua kelasnya siapa? Kedua kelas siapa? Tolong bagikan ini APD-nya. Anggota Sabo. Langkah kerjanya coba perhatikan dulu ya. Yang pertama, baca dulu LKPD-nya sudah ya? Yang kedua, sediakan 3 botol. Sudah? Kemudian botol, setiap botolnya sudah? Setelah itu, botol pertama diisi dengan tanaman yang sangat rapat. Yang kedua, tanamannya rendah. Yang ketiga, hanya tanah saja. Ya?
Kemudian pasanglah gelas di masing-masing botol itu ya, dikaitkan. Nanti disiram secara bersamaan. Jadi ketinggiannya juga harus sama. Ya. Selanjutnya siramlah ketiga botol tersebut ya secara bersamaan. Nanti buangannya akan tertampung dalam botol yang kalian kaitkan. Setelah itu kalian kerjakan LKPD-nya. Nanti dipresentasikan di depan kelas. Setelah itu kalian juga mengerjakan poster tentang erosi ya, pencegahannya seperti itu. Apakah ada yang belum paham? Sampai sana langkah kerjanya? Paham belum? Nah, setelah itu nanti kalian mengisi tabel pengamatan ya. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pertanyaannya bisa kalian jawab, bisa melalui internet juga bisa ya. Bisa dari buku atau dari bahan ajar yang ibu berikan. Jadi bisa dari berbagai sumber. Terserah kalian. Terus nanti mengerjakan posternya pakai aplikasi ya semuanya. Aplikasi apa? Canva. Jadi semuanya pakai aplikasi Canva. Sudah terinstall semuanya? Sudah bisa mengerjakan? Sudah. Baiklah. Kalau sudah, silakan dikerjakan mulai. Sudah? Sudah belum? Belum. Oh, balik ya, yuk. Oh, dengar. Jangan. Bareng-bareng. Dari atas. Sudah ini. Nah, kalau sudah silakan dikerjakan apa
Bener nih. Bagaimana kelompok ini? Lancar? Ada pertanyaan tidak? Siapa yang menyegar kanvanya? Silakan keluarkan HP-nya sambil ngerjain kanva. Bagaimana kelompok ini? Ada pertanyaan tidak? Sudah jelas? Sok. Semuanya sambil ibu nilai ya sikap kalian. Bagaimana keaktifan kalian? Aktif sekali. Kenapa enggak yang lain sambil mengerjakan kanva? Ustaz Somad aja. Kelompok ini bagaimana dulu? Dikotakan bisa. Bagaimana? Semuanya sudah? Sudah? Ada yang mau mempresentasikan duluan? Kelompok berapa? 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil pengamatan kelompok kami. Anggota kelompoknya adalah Gita, Lisa, Ani, dan Eva. Tabel pengamatan keterangan botol. Botol 1 terdapat tumbuhan rapat, botol 2 terdapat tumbuhan renggang, botol 3 tanah saja. Banyaknya air yang tertampung semua. Endapan tanah yang tertampung jernih, sedikit kotor. Botol 1 airnya jernih, botol 2 airnya sedikit kotor, botol 3 airnya sangat kotor, botol 2 karena airnya akan menyerap ke bunga. Dampak erosi bagi keberlangsungan kehidupan. Lahan permukiman menipis, hilangnya partikelan mineral dalam tanah, penurunan hasil panen, peningkatan biaya penggunaan pupuk, penurunan kemampuan tanah dalam menyerap air, struktur tanah berubah. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan erosi? Iklim, bentuk tanah, tanaman, dan jenis tanah. Dari artikel yang kalian baca itu ada apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah erosi? Konservasi tanah, penghijauan kembali, membuat sering pada lereng. Kesimpulan, tumbuhan sangat berpengaruh bagi tanah. Tumbuhan juga dapat mencegah terjadinya longsor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok
erosi tanah longsor, waspada curah hujan yang tinggi, dan persiapkan dukungan logistik. Jika kamu di luar, cari tempat yang lapang serta perhatikan sisi tebing atau tanah yang mengalami longsor. Bersiap evakuasi. Jika kamu di dalam rumah dan mendengar suara gemuruh, segera keluar, cari tempat lapang dan tanpa penghalang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya. Kelompok 3 ya barusan. Bagus sekali penampilannya. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang mau tampil? Ya, kelompok apa? Kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari pengamatan tadi. Kelompok 1, tabel pengamatan. Keterangan botol. Botol 1 terdapat tumbuhan rapat, banyaknya air yang tertampung lebih sedikit, endapan tanah yang tertampung lebih sedikit. Botol 2 terdapat tumbuhan renggang, banyaknya air yang tertampung sedikit, endapan tanah yang tertampung sedikit. Botol data percobaan yang mendapatkan nomor 1. Bagaimanakah kondisi kejernihan air tampungan dari botol 1 yang terdapat tumbuhan rapat, botol 2 yang terdapat tumbuhan renggang, dan botol 3 yang hanya tanah saja? Botol 1 jernih, botol yang kedua sedikit jernih, botol 3 keruh atau kotor. 2. Di antara ketiga kondisi tanah dalam botol tersebut, botol manakah yang dapat menyerap atau menahan air lebih banyak? Jelaskan mengapa demikian. Di antara ketiga kondisi tanah dalam botol tersebut, menyerap atau menahan air lebih banyak. Botol 1 karena memiliki tanaman tumbuhan lebih banyak. Kesimpulannya yaitu kita harus menjaga lingkungan kita agar kita terjaga dari longsor. Selanjutnya ini adalah poster hasil kami. Kelompok kami. Tanamlah pohon. The future is green untuk mencegah erosi atau longsor. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya telah tampil ya ke depan. Ya. Nah, siapa yang mau menyimpulkan hasil kegiatan percobaan yang kita lakukan? Siapa coba yang mau? Saya Bu. Silakan. Kesimpulannya adalah bahwa tanaman bisa mencegah erosi dan longsor. Ya. Terus ada lagi kelompok lain? Ayo. Ya, silakan. Tumbuhan sangat berpengaruh bagi tanah. Ya. Terus? Tumbuhan juga dapat mencegah terjadinya longsor. Bagus. Berarti intinya dari percobaan ini adalah tumbuhan dapat mencegah terjadinya Erosi. erosi ya, erosi tanah. Erosi tanah. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan ya.
hujan. Ya, berarti hujan itu memicu terjadinya Longsor. Erosi. erosi atau Longsor. yang kedua, kemiringan tanah. Seperti kita ya, kita ini kan tanahnya miring atau bukit-bukit lembah-lembah itu kan miring. Nah, itu juga penyebab terjadinya erosi. Kemudian yang ketiga, penyangga tanah. Penyangga tanah itu apa? Tanaman. Jadi tanaman misalnya digunduli, itu bisa menyebabkan Longsor. kemudian jenis tanah. Nah, dampak erosi yang pertama, lahan permukiman tanah menipis, kemudian hilangnya partikel dan mineral dalam tanah, kemudian penurunan hasil panen, meningkatkan biaya penggunaan pupuk, terus penurunan kemampuan tanah dalam menyerap air, selanjutnya struktur tanah berubah, kemudian tanah menjadi tandus. Nah, upaya mencegah terjadinya erosi seperti tadi yang kelompok satu katakan apa? Salah satu upayanya dengan menanam. Ya, jadi yang pertama itu menanam pohon atau melakukan reboisasi ya. Reboisasi itu menanam kembali pohon-pohon yang besar. Terus selanjutnya konservasi tanah. Yang ketiga membuat terasering. Pernah tidak melihat sawah yang berundak-undak? Nah, itu namanya terasering. Itu untuk mencegah terjadinya longsor. Seperti yang di sebelah-sebelah kita kan ada ya sawah yang berundak-undak. Itu namanya sawah terasering. Itu untuk mencegah terjadinya erosi atau longsoran ya. Terus kantor farming. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, saya Bu. Silakan. Erosi tanah adalah sebuah proses alami pengikisan tanah lapisan oleh es, air, atau angin. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Ya, silakan deh Pak. Faktor penyebab erosi: iklim, kemiringan tanah, tanaman, dan jenis tanah. Ya. Erosi itu adalah apa? Sebuah Ikisan alami. pengikisan tanah ya. Penyebabnya tadi kan apa? Hujan. Hujan, kemiringan tanah. Penyangga tanah. Ya. Ada lagi yang mau manusia? Contohnya apa? Menebang pohon. Dampaknya apa? Longsor. Terus Kebakaran. merugikan masyarakat ya. Lagi panen gagal. Upayanya, coba upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah erosi? Reboisasi. Coba satu orang apa? Reboisasi atau menanam kembali pohon. Nah, betul sekali. Jadi salah satu upaya mencegahnya yaitu dengan cara menanam Kembali. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan ke depan. Ekspresi mana yang mewakili kalian hari ini? Tengah. Yang mana? Tadi yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama? Yang paling kiri? Iya. Yang pertama. Terima kasih. Senyum ya semuanya? Mana senyumnya? Senyumnya mana? Coba, apa yang paling kalian suka dari hari ini? Dari pelajaran hari ini? Apa? Yang paling susah dari Mempresentasikan. 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 presentasi maksudnya di depan kelas. Iya. Kenapa susah? Sulit ngomong, Bu. Grogi. Terus yang paling disenangi apa? Ya,
Ya, skor kita. UID 100 bos. Sudah semuanya? Sudah? Kalau sudah silakan simpan lagi HP-nya. Nah, alhamdulillah ya semuanya sudah mengerjakan proses. Selanjutnya untuk minggu depan jangan lupa kalian pelajari tentang komponen syarat. Ya? Di buku paket ada ya? Sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, silakan berdoa dulu. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.